Kali ini gue mau bahas soal penyusunan kabinet pemerintahan Pak Prabowo nih. Yang gue rasa cukup bikin pusing kepala ya. Bukan pusing untuk memilih orang-orang terbaik nih. Tapi pusing soal yang lain-lainnya. Soal apaan sih? Mari kita bahas. Mungkin saat ini orang-orang yang paling sibuk dan paling puyeng di Indonesia adalah Prabowo Subianto. Posisinya sebagai presiden terpilih mengharuskan dia harus gerak cepat membentuk kabinet untuk pemerintahannya. Masalahnya adalah banyak kabar kalau yang bilang Prabowo itu nggak bisa independen dalam menyusun kabinetnya. Katanya masih direcokin sama Raja Jawa nih, yang masih demen cawe-cawe. Dan kali ini kabarnya dia mulai cawe-cawe di penyusunan kabinet Pak Prabowo. Bener apa enggak ya? Sebelumnya gue mau ngingetin lagi ya, Pilpres udah selesai bos. Buat teman-teman gue yang di Pilpres kemarin nih, nggak ngedukung Prabowo, gue cuma mau ingetin aja. Kalau sekarang ini mau nggak mau, suka nggak suka, Prabowo Subianto udah terpilih untuk mengemban amanah sebagai pemimpin kita. Itu berarti kita semua harus mendukung pemerintahan Pak Prabowo nantinya. Karena apapun yang dihasilkan oleh kebijakan Pak Prabowo nanti, dampaknya kita semua yang rasain kan. Guys, kita jangan jadi seperti teman-teman yang masih jadi buzzer bucinnya ya. Mereka kebanyakan belum bisa move on dari Pilpres. Ini gue bisa lihat dari komenannya mereka di tiap konten gue yang mengkritik junjungan mereka. Mereka selalu bilang, kita masih sakit hati karena kalah Pilpres. Kan gue jadi bingung ya. Perasaan yang gue kritik itu junjungan mereka, bukan Pak Prabowo. Kok malah gue dibilang masih sakit hati? Menurut gue justru mereka yang belum move on dari Pilpres kemarin. Kan gue kritik soal utang, soal pengangguran, soal kemiskinan, soal fufufafa, soal jet pribadi. Malah dikaitin sama Pilpres kemarin. Aduh, aneh juga ya. Mereka kan menang ya. Kok malah mereka yang galau? Kalau gue ngelihat dua indikasi nih. Yang pertama, ya peran wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang nggak pernah terlihat dalam seleksi menteri dan wakil menteri. Prabowo terlihat sendirian menyeleksi calon pembantunya di kabinet itu. Bayangin aja, ada sekitar 100 orang yang harus ditemui dalam waktu 2 harian. Dan nggak dibantu sama wakil presiden yang cuma muncul di acara pembekalan di Hambalang. Apa nggak puyeng tuh Pak Prabowo? Wakilnya cuma terima beres doang. Ampun dah. Lalu kemana Gibran Rakabuming Raka waktu seleksi para calon menteri dan wakil menteri? Entahlah. Yang pasti nggak ada di kediaman Pak Prabowo yang jadi tempat seleksi para calon menteri dan wakil menteri itu. Lalu muncul cerita lain. Kalau tidak munculnya Gibran di saat seleksi calon menteri dan wakil menteri ini karena tugas dia mikirin kabinet udah dihandle sama bapaknya. Ini masuk indikasi kedua ya. Kalau lu cuma perhatiin, sebelum memanggil calon pembantunya di pemerintahan, Prabowo 2 kali ketemu Presiden Jokowi dalam waktu yang berdekatan. Pertama itu di pelataran Senayan, sambil makan malam, dan yang kedua, Prabowo nyamperin Jokowi ke Solo. Para buzzer bucin memanfaatkan momen ini untuk menggaungkan narasi kalau Prabowo dan Jokowi baik-baik aja. Pertanyaan gua nih, kalau baik-baik aja ya, kenapa perlu dipamerin begitu? Jadi kayak ada sesuatu nih yang ditutup-tutupin. Apakah yang satu frame itu kelihatan baik-baik aja? Coba deh lu pikirin. Gue yakin sebagian besar dari lu semua pernah satu frame dengan orang yang tidak baik-baik aja sama lo. Tapi terlihat baik di frame itu. Ya kan? Contoh lain nih. Pak Prabowo dengan adiknya, Pak Hasim. Jarang banget kan satu frame. Lalu apakah hubungan mereka nggak baik? Silahkan direnungkanlah. Jadi kalau dengan momen itu para buzzer bucin menggaungkan narasi hubungan mereka baik-baik aja, justru itu narasi yang malah menunjukkan kalau ada yang harus ditutup-tutupin. Malah blunder kan jadinya. Ya, namanya juga buzzer. Oke, kita balik lagi soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo nih. Banyak pihak menilai kalau pada pertemuan itu ada titipan khusus dari Presiden Jokowi sama Prabowo. Terutama soal posisi orang-orang kesayangannya Presiden Jokowi di kabinet pemerintahan Pak Prabowo nanti. Entahlah ini benar atau enggak, tapi nggak lama dari Solo, Pak Prabowo langsung menyeleksi tuh para calon pembantunya. Dan nama-nama orang dekat Presiden Jokowi ikut dipanggil tentunya. Apakah mereka akan jadi menteri, atau wakil menteri, atau jadi kepala badan, atau ada tugas negara lain yang bakal dijadiin nantinya? Ya gue belum tahu ya, kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas, nggak mungkin juga dipanggil kalau nggak dilibatkan di kabinet, iya kan? Dengan dinamika yang ada sekarang ini nih,
Gue jadi ngebayangin aja kalau gue jadi Pak Prabowo itu pasti puyeng banget sekarang ini. Udah harus mengakomodasi pendukung loyalnya, terus harus mengakomodasi juga pendukung yang baru gabung di Pilpres kemarin. Terus harus mengakomodasi juga nih titipan cawe-cawe bosnya sekarang. Nggak dibantu wakilnya pula. Belum lagi harus mikirin warisan hutang. Harus mikirin benerin demokrasi yang udah dirusak. Semua peluru sepertinya ditembakkan kepada seorang Prabowo Subianto. Gue berdoa aja ya sama Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, selalu bisa mengakomodasi semua kepentingan yang bikin puyeng itu. Kalau sampai ada yang nggak kebagian, takutnya ada yang ngambek, Pak. Nanti malah bisa jadi musuh dalam selimut. Bener nggak? Akhirnya gue ngucapin selamat bekerja Pak Prabowo. Semoga bisa menjalankan tugas dengan sukses dan amanah. Mayoritas rakyat sudah percaya sama Bapak. Jadi tolong Pak, jangan sia-siakan kepercayaan mereka. Dan sebagian rakyat memang tidak memilih Bapak. Tapi Bapak sudah berjanji akan menjadi pemimpin untuk semua. Dan satu lagi nih Pak, hati-hati sama Fufu Fafa. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak sejalan sama kalian. Gue Iwan Chang, bye!